Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang lagi nonton video kali ini. Nah, di video kali ini kita mengusung konsep yang berbeda, yaitu ngobat, ngobrol bareng trainer. Nah, kita akan seperti biasa ya, kita akan membahas satu produk andalan dari Electrolux saat ini. Produk apakah itu? Langsung saja kita bahas. Produk terbaru kita adalah vacuum cleaner EFW 71711 atau dengan nama proyeknya Mulong. Di video kali ini saya tidak sendirian, nanti saya akan ditemani oleh satu teman saya, yaitu produk spesialis vakum dari Electrolux Indonesia. Tanpa berlama-lama, kita langsung panggil saja. Kita panggilkan Mas Rois Bahri. Halo. Ya, silakan duduk Mas Rois. Ya, makasih. Oke, teman-teman. Nih dia, Mas Rois Bahri. Halo teman-teman promotor di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Rois Bahri, saya produk spesialis untuk vacuum cleaner. Mungkin kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya ke Mas Bagas yang akan dibahas di video ini. Iya, banyak nih teman-teman yang di lapangan, ada promotor yang bertanya dan ada konsumen yang bertanya kepada promotor nih Mas Rois. Bahas deh kendala-kendala itu yang sering terjadi, padahal itu bukan kendala ya Mas Isya, itu hanya ketidaktahuan saja. Ya betul, ya? Ada beberapa yang mungkin salah teknis gitu menggunakan vacuum cleaner ini. Dan di video ini kita akan jelaskan sedetail-detailnya ya. Betul, kita akan kupas tuntas apa yang sering terjadi, karena kan vacuum ini sudah running dari bulan Maret ya Mas Isya? Ya, dari pertengahan Maret mungkin kurang lebih sekitar 2 bulanan ya. Nih banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu dari promotor. Mas, kenapa vakum saya tidak bisa menyala saat saya sudah tekan tombol power? Tuh kenapa tuh? Oke. Terjadi tuh. Oke, saya pindahkan dulu ya biar bisa ke kamera sini. Mau di atas, di atas? Enaknya gimana nih? Enaknya di atas aja. Oh, boleh, langsung kita biar teman-teman jelas ya. Oke, silakan Mas Sis. Pertanyaan tadi pertama, ditekan tombol power nggak nyala. Oke, sebelum ke tombol power, jadi setiap ada error ataupun kendala misalkan terhadap vakum ini, hal pertama yang kita lihat adalah indikator yang nyala. Mungkin promotor di sini udah pada tahu ya, mengenai apa saja yang ada di indikator, apa saja yang ada di panel tersebut. Pasti udah tahu dong apa aja yang di sini. Kalau belum tahu bisa dilihat lagi di video sebelumnya. Ya, betul sekali. Oke. Selanjutnya, jadi ketika misalkan nih dalam keadaan tegak seperti ini, ketika Berdiri, kita tombol power, vakumnya gak nyala. Kita lihat aja di sini. Apa nih yang nyala, Mas? Auto sama logo baterai, teman-teman. Nah, ini artinya vakumnya ini dalam mode terpause, Mas. Bagaimana dalam mode pause ini kita mau hidupkan? Kita gak perlu pencet lagi. Tinggal ditekuk ya, ditekuk. Oke. Nah, otomatis hidup. Nyala, teman-teman. Nah, untuk kita ke pause lagi, kita bisa tekuk lagi ke sini. Ini otomatis terpause. Oke. Jadi kalau berdiri itu dalam keadaan pause, tapi kalau kita tarik ke belakang, tinggal dorong. Ini dalam keadaan menyala ya. Ya, betul. Tapi kita balikin lagi, pause lagi teman-teman. Betul? Betul. Oke, lanjut Mas Rois. Oke. Nah, kasus yang kedua bisa jadi karena baterainya udah habis. Tentu saja ini ketika kita pencet tombol maupun direbahin gak nyala-nyala. Itu biasanya indikatornya nanti ada titik baterainya itu kayak kedip-kedip. Kayak enggak kedip-kedip, kayak dari 1 2 3 kayak running gitu, running. Itu habis, teman-teman. Habis. Kemungkinan kedua ketika dipencet power tidak nyala yaitu baterai yang sudah habis. Sudah habis. Jadi perlu dicas dulu. Jangan lupa dicas, teman-teman. Yang kemungkinan yang ketiga ya. Kemungkinan ketiga. Biasanya ininya belum dipasang, Mas. ini Coba aja misalkan ini gak dipasang. kita coba pencet ya, teman-teman. Nih. Coba pencet, oke. Diambil atau kita nggak usah pencet lah, kita tinggal. Ya, karena ada beberapa kasus tuh ininya belum dipasang. Terus sudah ini nggak hidup. Tapi di sini ada indikator yang nyala. Indikator apa, Mas? Pojok nih, sebelah kiri. Ya. Penuh. Ya, tangki air penuh. Tangki air kosong. Jadi kita harus periksa, ternyata tangkinya belum tidak ada tangkinya. Tidak ada gitu kan. Ya udah kita pasang dulu. Nah, ingat ini pasangnya itu memang agak harus sampai bunyi klik. Seperti itu biasa. Tandanya sudah terpasang dengan benar supaya nggak bocor. Betul. Oke, pertanyaan yang kedua.
Mas, kenapa vakum saya setelah saya tekan tombol power, vakumnya menyala, tapi beberapa detik kemudian vakumnya mati. Nyala mati gitu terus teman-teman. Boleh dibantu jawab? Nah, ini ada pertanyaan. Mati nyala, padahal tekan power. Mas Roy, gimana tuh? Oke, biasanya sih itu pertama ya. Biasanya tangki air bersihnya itu belum diisi air atau airnya sudah habis. Air habis atau belum diisi. Ini ya teman-teman. Tangki air bersih di bagian belakang. Bagian belakang ya. Jadi ini harus diisi dalam keadaan air kalau kita mau pakai ngepel. Terkecuali kalau misalkan kita dalam mode suction only. Jadi nggak pakai ngepel gitu, hanya menyedot debu doang. Suction only itu vakum aja ya? Ya, betul. Oke, siap. Lanjut. Nah, terus yang kedua itu biasanya jadi si tangki air kotornya ini. Jadi Mas kan di sini kalau bisa kita lihat di sini ada 3 pin nih Mas. Ya, ada 3 pin. Nah, pin ini adalah nanti nyambungnya itu ke sensor yang ada di sini nih di tangki kotor. Di tangki kotor ini. Nah, nanti ditunjukin ke sini ya. Ya, betul. Nanti. Nah, itu biasanya ketika kita sudah menyedot kotoran-kotoran lengket seperti misalkan kecap, terus saus, susu, ya. Yang seperti itulah yang lengket-lengket, terus kita bersihkan, kita kosongkan nih, meskipun udah kosong, terus kita masukkan, kita masukin lagi, kita pasang, terus kita jalankan, hidup, tapi beberapa detik lagi mati. Terus di sininya indikator tangki air kotornya itu menyala. Oke. Nah, nyala ya, menyala, indikator tangki kotor ya. Ya, menyala berkedip-kedip. Padahal ini udah dibersihin. Padahal ini udah kosong. Udah bersih ya. Apa yang dilakukan? Nah, itu biasanya dibersihinnya tuh kurang bersih. Jadi kita harus bersihin sampai ininya nih Mas. Siap, saya pegang dulu. Ini ada isinya Pak. Di sini tuh ada sensornya nih. Di sini tuh ada sensor tuh. Di bagian sini. Nah, sensor ininya kotor, terkena kotoran yang lengket tadi. Jadi si sensornya ngebaca bahwa si tangkinya udah penuh, padahal masih kosong. Masih kosong. Seperti itu. Oke, kita pasang kembali. Jadi kemungkinan pertama tadi apa? Tangkinya belum diisi. Tangki bagian ini belum diisi. Belum diisi air atau airnya udah habis. Belum diisi air atau airnya udah habis. Terus si tangki ini udah penuh. Atau misalkan ketika udah dikosongkan, tetap nyala tuh si indikator tangkinya. Betul. Berarti itu si sensor yang ada di tadi itu yang dijelaskan itu kotor dan kita perlu bersihkan. Supaya si sensornya ngebaca bahwa tangkinya udah benar-benar kosong seperti itu. Dan ingat teman-teman, saya mau mengingatkan ini ada level maksimalnya teman-teman. Jadi jangan sampai kurang atau kelebihan ya, Mas Oris ya. Kalau kurang boleh. Kalau kelebihan jangan. Oke, kalau kelebihan jangan. Biar nggak bocor. Ya. Siap. Ini masih isi air kosong ya teman-teman. Kita ada sabunnya juga ya. Deterjen khusus buat vacuum cleaner mulong ini. Seperti ini. Oke. Siap. Pertanyaan selanjutnya, ini adalah bagaimana cara melepas handle vacuum cleaner nih Mas? Setiap saya jualan pasti kerepotan ketika nyopot. Oh, itu gimana tuh? Sering terjadi tuh Mas pertanyaan seperti ini. Oke, jadi teman-teman di belakang vacuum cleaner ini ada lubang nih. Ada lubang. Nah, lubang ini kita colok bisa pakai obeng atau apapun lah yang sekiranya bisa keras gitu ya. Iya. Ada nggak? Ada colokan? Kita ada siap sih, namanya juga gimmick dulu teman-teman. Ini di sini kita gunakan kunci L ya. Kunci L. Bisa, oke. Kita bisa pakai kunci L, kita bisa pakai obeng atau apapun ya. Apapun yang penting benda tumpul. Kita colok aja. Nah, kita colok, kita ambil teman-teman. Nah, semudah ini. Sangat mudah. Kita ulang kembali ya. Masangnya pun sebenarnya juga sampai harus bunyi. Betul. Klik juga teman-teman. Jangan lupa kita colok di lubang di atas tangki air bersih ya, Mas Roy ya. Kita pencet. Boleh Mas Royce diangkat? Wih, sangat mudah. Ini yang kita pasang terjadi lagi aja. Dan ini adalah pertanyaan yang paling banyak Mas Royce saya terima oleh rekan-rekan dari promotor. Jadi teman-teman nggak ada alasan lagi ya. Kita sudah praktekkan, kita sudah jelaskan cara melepas handle atau gagang vakum ini. Oke, cukup mudah ya Mas Royce? Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Mas Royce. Kalau saya mau pakai vakum aja, nggak pakai ngepel, itu harus bagaimana cara settingnya? Itu Mas Royce. Coba dijelaskan. Nah, pertama-tama kita nyalakan. Nah, setelah nyala, kita tekan selama 3 detik sampai indikator turbo yang ada di display ini berkedip-kedip. Oke, kita matikan dulu supaya jelas suaranya. Jadi nyalakan,
setelah nyalakan kita langsung tekan selama 3 detik. Logo plus minus ini Ya, di atasnya logo power plus ya? minus nih. Oke. Selama 3 detik sampai si logo turbo di sini Kedip-kedip. kedip-kedip. Itu berarti dalam keadaan menyedot debu doang dan Nggak pakai tidak ngepel? mengalirkan air. Oke. Tapi bisa menyedot air juga. Sisa air di Ya, lantai. tapi Oh, keren dia tuh. tidak bisa mengalirkan air ke Oke, bawah. siap. Ya. Sementara, iya juga ada satu lagi Mas Rois. Itu biasanya ya, korelasi nih pertanyaannya. Biasanya kalau kita mau pakai vakum aja, yang sering terjadi adalah kok di bagian bawah masih basah. Nah, itu kenapa tuh? Oke. Kan misalkan kita pakai ini buat ngepel. Oke. Bentar. Nah, kita pakai untuk ngepel. Tentu saja si tangki air ini akan membasahi si brush roller itu. Oke, nozzle Nah, di terus depan tiba-tiba kita pengen kita pengen ke vacuum only gitu, Ya. nyedot only, tidak mengeluarkan air. Kita gak bisa ininya langsung ketika berpindah mode seperti itu Nggak bisa langsung kering. Gak bisa langsung kering. Oh, tuh teman-teman. Nah, dia nggak bisa langsung kering. Iya. Ada prosesnya ya. Ya mungkin harus didiamin lagi atau dikeringin dulu. Oke. Atau alternatifnya kita ganti ke yang cadangannya yang masih kering. Oke. Nah, kebetulan di sini nih ada nih yang Udah masih kering. disiapin. Oke. Nah, jadi Oh, keren dia. kita masukkan. Sampai bunyi klik nggak? Ini nggak ya? Enggak, ini gampang kok. Nah, supaya enggak kerbasah nih, enggak kepencet misalkan nanti tiba-tiba kita ke mode yang bisa ngepel, kita bisa cabut aja ininya. Ininya bisa kita cabut Oke, tangki air bersihnya kita bisa supaya misalkan kita nggak sengaja kepencet pindah mode dan itunya ngebasah lagi gitu kan. lepas. Oke. Nah, langsung saja hidupan dan tekan selama 3 detik. Nih, vakumnya nyala Oke, teman-teman. tanpa ini. Oke. Mati kan? Sip. Mantap sekali. Cukup jelas penjelasannya, teman-teman. Jadi kalau gampang ya sebenarnya Mas Royce ya. Kalau sekiranya dia sudah dipakai untuk vakum aja, ini bisa dilepas ya? Bisa kalau Ini nggak bisa pakai- dilepas tapi. Kalau ini nggak bisa, soalnya ini ada 3 sensor Mas di sini. Oke, betul. Teman-teman. Jadi bisa alternatifnya kenapa kita kadang pengen pakai vakum aja, tapi kadang masih basah, kita ganti ke yang kering. Kan ada dapat ya? Ya, dapat 2. Kita dapat dalam paket penjualan dapat 2 brush roller, terus kita juga dapat 2 filter dan dapat 1 sikat. Oke. Nah, ini kan tadi langsung saja nih Mas, ya kan tadi ini Oh, di sini iya. agak kotor ya. Ada Bisa lihat kotoran. nih, ada kotoran di sini yang Ya, ini siap. bisa menyumbat aliran air, baik itu Di depan ya teman-teman ya. menyumbat aliran air dari tangki bersih ke sini Kotor ataupun banget tuh, Mas misalkan penyedotannya gitu kurang, itu kita bisa nih ada di paket penjualan itu kita dilengkapi dengan sikat gitu ya, sikat Ya, pembersih. Nah, sikat tinggal pembersih. digini-gini aja nih. Ini cukup Efektif ya. mudah sekali, mudah ya untuk membersihkannya, Wah, tinggal luar buka dan bersihkan supaya tidak menyumbat. Betul. Nah, Caranya udah gampang. ya gampang, tinggal buka aja si covernya, terus buka ininya si brush rollnya ini. Oke, Mas Roy. Sampai belibet teman-teman. Nah, oke. Siap. Oke, sangat mudah. Oke Mas Bagas, kita mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Mas Roy sudah nggak sabar pengen menjawab pertanyaan banyak nih dari teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, untuk penggunaan sabunnya, apa bisa pakai sabun yang dijual di pasaran atau ada sabun khusus? Maksudnya mungkin kalau di pasaran tuh yang di warung-warung kali Mas ya, kalau yang buat ngepel biasa itu. Nah itu bisa nggak tuh? Nggak bisa sebenarnya. Ini khusus, kita sediakan deterjennya khusus. Yes, Jadi sabun. ini sudah dirancang secara khusus untuk vacuum cleaner ini. Jadi nggak bisa menggunakan kayak misalkan merek ya yang suka ada di warung-warung Iya, gitu. Jangan sebut merek Mas nanti. Ya. Ini, ya kan? Iya. Betul. Ini intinya khusus ya teman-teman. Boleh saya pinjam Mas Roy? Ya. Nah, Karena kalau kita menggunakan sabun itu, nanti si sensornya itu bakalan error. Ya, bakalan error. kita sudah praktek ya, local testing. Iya, kita udah local testing. Betul, dan memang wajib menggunakan ini. Dan ini bisa didapat di mana? Di sini nanti teman-teman. Ya, kita bisa dapatkan juga di e-commerce kita ya. E-commerce Di resmi Shopee dari Elektronik. ataupun di Tokopedia. Tokopedia. Ini penggunaan berapa lama deh? Dari pertanyaan dari saya nih. Kalau berapa lama sih itu tergantung kita ngepelnya seberapa sering, Mas. Oke. Untuk satu kali ngepel, ini kita Nah, itu butuhkan yang 20 ml. Ngukurnya gimana tuh 20 ml? Cara ngukurnya itu kan ini ada ini ya tutup. Ya. Nah, kita
satu tutup ini 10 ml. Jadi satu tutup 10 ml. ya, betul, 10 ml. Kalau yang dibutuhkan 20 liter? Berarti dua Dua tutup. Kita tuangkan 2 tutup masuk ke sini. Oh, oke, seperti itu ya teman-teman. Ya, untuk satu maksimum ini, ya maksimum si tangki air bersih ini. Nah, penggunaannya berapa lama? Tergantung penggunaan. Tergantung penggunaan. Kalau misalkan sehari 2 kali ya mungkin akan cepat habis. Selanjutnya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nanti kita akan jawab di acara seperti ini ya. Betul. Q&A seperti ini. Oke, apa tuh Mas? Pertanyaan terakhir ya, ini dari promotor juga, Mas. Tolong dibantu jawab, kenapa vakum saya tidak bisa self cleaning? Kenapa tuh, Mas Rois? Oke. Jadi ketika self cleaning itu harus ada beberapa syaratnya sih, yang mungkin pas video kemarin saya kurang detail. Ya. Yang pertama itu kita pastiin baterai itu minimal ada di 2 bar. 2 bar. Jadi kalau masih 1 bar, kita pencet itu gak bakalan hidup. Mau ya? Tidak mau self cleaning dia. Siap. Itu syarat pertama adalah baterai ya harus full lah teman-teman. Minimal 2 bar ya. Minimal 2 bar. Kalau misalkan habis dipakai sampai habis, ya kita cas dulu sampai misalkan mau full atau misalkan sampai 2 bar, baru kita bisa melakukan self cleaning. Oke, selanjutnya? Nah, selanjutnya itu biasanya sih ya kita lihat dulu setiap apapun tadi kan di awal itu apapun ketika kita pencet self cleaning kita lihat dulu indikator apa yang nyala. Ketika indikator yang nyalanya adalah indikator tangki air kotor, penuh berarti kita harus buang dulu tangki air kotor. Oke, teman-teman. Ingat, dibuang ya. Dibuang. Lihat dulu indikatornya. Ya. Tangkinya penuh apa enggak? Kalau penuh, kita langsung buang. Ya, kalau kosong berarti tadi si sensornya itu kotor, jadi harus dibersihin sensornya. Oke. Terus langkah selanjutnya selain kalau misalkan ya selain tangki air kotor juga bisa tangki air bersih. Kenapa nih Mas Bagas? Karena dalam proses self cleaning ini membutuhkan banyak sekali air. Dia akan akan mengalirkan air banyak untuk membersihkan si brushnya itu. Nyuci lah ya. Ya, si kain lapnya itulah. Oke. Brush ini ya teman-teman yang dimaksud. Ya, brush ya. Kain lapnya itu yang minimal ya minimal setengahnya saya rekomendasikan supaya aman si proses self cleaningnya ini sukses. Lancar. Setengahnya. Ya, setengahnya kalau pengen aman ya sesuai. Ya, kita isi lagi. Oke. Ya. Jadi pertama kita cek baterai, yang kedua kita cek tangki air kotor, sama yang terakhir lah ini. Ada lagi mungkin? Ya, kalau amannya sih sebelum kita self cleaning kita buang dulu ini, terus isi dulu ini, baru kita self cleaning. Dan juga pemasangannya harus benar ya. Karena ada sensor ini. Di sini tuh ada sensor. Jadi kalau misalkan pemasangannya nggak benar, itu si sensornya nggak kebaca. Dia jadi ngebacanya itu ininya lepas. Dan jangan lupa itu Bos Is. Harus diletakkan di tempat pengecasannya. Iya. Nah, kita letakkannya itu kita coba letakkan nih. Langsung tempel saja. Nah, kita lihat di sini indikator baterai langsung nyala karena ini menandakan bahwa ini ngecas. Nah, setelah itu kita tinggal pencet self cleaning. Langsung nyala. Langsung nyala. Kita tunggu sampai 2 menit kurang lebih ya. Sehingga proses self cleaningnya selesai. Ada 2 step ya. Step pertama seperti ini, yang kedua pakai turbo. Ya kenceng, bukan turbo ya. Agak kenceng suaranya teman-teman. Tuh, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Ada satu lagi pertanyaan. Nah, itu dia turbonya. Apa terdengar? Nah, jadi step yang pertama itu dia mengalirkan air ke si brushnya itu. Brush rollnya. Brush roll, setelah diairi, baru dia sedot airnya. Air. Begitu Mas. Makanya ini turbonya hidup. Dia lagi nyedot semua air yang ada di kain lapnya itu. Dan kotornya kelihatan nanti teman-teman. Dan ini efektif banget sih kalau kita gunain, apalagi kalau misalkan ada anak kecil buat lantai, buat mainan aman aja. Oh iya. Ya, kita matiin dulu aja supaya nggak berisik. Ada satu pertanyaan lagi Mas Roy. Ada pertanyaan dari promotor yang mungkin saya tidak di WA ke sini ya, tapi langsung tanya Mas ya. Kalau kita mau melakukan self cleaning seperti ini, pakai sabunnya atau enggak? Saya anjurkan sih pakai sabunnya supaya bersih. Supaya bersih. Dianjurkan menggunakan. Tapi kalau nggak pakai gimana? Bisa aja. Bisa. Tapi nggak maksimal. Ya mungkin ya nggak bersih. Iya, itu teman-teman. Supaya nggak ya kayak mandi kan, kita mandi kalau pakai sabun sama nggak pakai sabun gimana rasanya? Oh iya benar. Ya seperti itulah.
Jadi harus bagusnya kita menggunakan sabun untuk self cleaning. Kita isinya di mana? Di tank air bersih. Jangan salah ya teman-teman ya. Ya jangan kebalik kayak Jangan kemarin tuh kebalik. ada yang Ada case-nya teman-teman terbalik kejadian. Oke, sambil duduk silakan Mas Royce. Oke. Nah, kita sudah sampai di penghujung video teman-teman. Terima kasih buat Mas Royce Ya, atas kehadirannya ya. Jangan kapok, kita nanti akan bahas-bahas produk-produk lagi. Buat teman-teman, video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman mengenai vakum terbaru kita, yaitu vakum mulung. Jadi semoga bisa menambahkan tambahan amunisi ketika teman-teman mau jualan bahwa ini vakum yang lumayan komplit ya Mas Royce ya. Oke, cukup dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.